Shalom semua, selamat malam. Gimana kabarnya? Kita udah ini ya, berganti tahun ya dari sejak OS yang pertama bulan November kemarin, dan ya puji Tuhan kita boleh kembali ketemu ya. Dan saya lihat di form pendaftaran itu ada sekitar 26 lebih ya, 28 kalau tidak salah. Itu yang baru bergabung. Artinya ada teman-teman yang baru ikut di seri 2 ini ya, baru ikut di seri 2 ini. Nah, buat teman-teman yang baru ikut di seri 2, kalau pengen lihat yang seri 1 kemarin tentang layout ya, teman-teman bisa buka di YouTube GPDI Jatim ya, di sana sudah kita share juga acara itu. Nah, saudara, sebenarnya malam hari ini sempat mau saya undur ya, saudara. Dari schedule yang harusnya kan hari ini, karena berapa hari yang lalu ya, kurang lebih ini masih juga belum selesai. Sempat suara saya hilang, saudara ya, masuk awal tahun, kecapean ya, jadi suara hilang, nggak bisa ngomong sama sekali. Ini juga masih masih apa, serak-serak gitu ya. Doakan biar berapa menit ke depan bisa tetap menyampaikan sharing tentang tipografi ke teman-teman dengan jelas ya. Sempat mau saya undur di Selasa depan, tapi Selasa depan itu kan waktunya Imlek ya, ada liburan Imlek. Daripada ini untuk ikut seperti ini, teman-teman biar maksimal untuk merayakan Imlek. Tanggal 30 sendiri juga ada acara yang lain. Jadi malam hari ini kita tetap on schedule ya, puji Tuhan. Teman-teman gimana kemarin di Natal, yang ikutan buat flyer-flyer di gerejanya ya? Apa ilmu waktu layout mungkin mulai bisa diterapkan ya. Saya lihat juga beberapa dari teman-teman juga cukup semangat untuk membuat, dan saya percaya teman-teman semua juga akan terus dipakai Tuhan lebih lagi. Seperti biasa saya akan share dulu prolog ya, saudara. Sebentar saya akan share screen. Kelihatan ya di layar, oke. Jadi saya remind lagi lebih dulu, khususnya juga buat teman-teman yang baru ikutan. Jadi program online equipping series ini namanya series, berarti ada beberapa kali pertemuan. Ya, total ada 6 sampai dengan tahun ini ya, saudara. Diawali dengan bulan Desember yang lalu, bulan November. Ini adalah seri kedua, dan nantinya di awal Maret itu akan ada lagi, yaitu tentang maksimalkan publikasi untuk acara gereja, khususnya melalui Instagram. Terus kemudian ada pertemuan yang keempat, kita akan bicara tentang logo. Pertemuan kelima tentang bagaimana membangun struktur pelayanan di multimedia ya. Dan kemudian di seri yang keenam, yaitu penginjilan melalui desain. Nggak tahu lagi nanti ke depannya di tahun 2024-2025 kita akan bikin seperti apa lagi untuk memperlengkapi kita semua teman-teman pelayan, khususnya desain dan multimedia ya. Jadi malam hari ini ada seri yang kedua. Saya berharap teman-teman dapat banyak manfaat ya dari online equipping series ini. Ini adalah program dari Komisi Daerah Jawa Timur dan tentunya kerjasama dengan komisi wilayah masing-masing, ada 18 wilayah. Ya. Harapan saya pribadi, teman-teman dapat ilmu ini nggak cuma berhenti di teori aja. Teman-teman perlu ruang untuk mempraktekkan. Ruang mempraktekannya yaitu di gereja lokal masing-masing. Juga teman-teman saya harapkan bisa available apabila di wilayah itu mungkin memerlukan ya, buat flyer atau apapun sesuai talenta teman-teman. Nah, apa yang ilmu yang didapatkan ini bisa dijadikan, itu ada ruang untuk jam terbang ya, baik di gereja lokal maupun di wilayah masing-masing. Saya lihat ada cukup banyak juga program di wilayah untuk acara pemuda. Nah, itu perlu publikasi yang cukup ya, cukup untuk yang efektif ya, dari teman-teman semua pelayan desain dan multimedia. Oke, nah malam hari ini kita
masuk di seri yang kedua ya tentang tipografi. Sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan diri. Mungkin ada yang baru yang belum kenal, saudara. Jadi saya di layar itu adalah riwayat pendidikan, ya. Dan saat ini secara full time itu masuk dalam staf di GPDI LOM Sidoarjo, staf full time, khususnya di divisi desain dan multimedia. Juga ada di Departemen Pengembalaan, yaitu di Plan and Strategi Pengembalaan. Itu hari-hari saya, saudara ya. Jadi apa yang saya bagikan ini sebenarnya adalah otodidak ya. Jadi apa yang saya dapatkan, baca-baca buku, kemudian melayani di gereja, sehingga mungkin nanti ada cukup banyak contoh-contoh adalah contoh-contoh dari karya di gereja. Ya, karena kita akan bicara ruang lingkup pelayanan di gereja. Sekalipun ilmu ini saya percaya teman-teman juga bisa praktekkan di marketplace. Ya, kemampuan di ilmu ini pun kalau saudara mau jadi seorang desainer grafis ya, freelance, teman-teman bisa praktekkan ini. Ya. Oke, puji Tuhan, itu perkenalan dari saya. Kita akan masuk ya dalam materi. Teman-teman bisa sambil lihat di outline-nya masing-masing yang saya bagikan. Oke, kita akan bicara tentang tipografi. Tipografi ini adalah ilmu yang kurang apa ya? Sebenarnya kurang diminati gitu. Saya mau katakan itu ilmu yang misterius ya, ilmu yang misterius. Karena sifatnya selalu di belakang layar. Cenderung low profile ilmu ini gitu. Kita mungkin bisa kenal desainer rumah, desain interior atau desain grafis, tapi desainer tipografi itu kita pasti jarang kenal namanya gitu. Siapa yang nyiptakan misalnya font huruf Futura gitu ya. Siapa yang nyiptakan font Georgia atau Times New Roman. Kita pasti enggak tahu namanya gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang mendesain tipografi, huruf-huruf itu mereka cukup berjasa buat dunia desain ya, dunia grafis pada umumnya. Teman-teman, huruf tulisan itu punya arti amat penting bagi manusia. Bahkan peradaban atau sejarah itu ditandai dengan dikenalnya tulisan. Zaman sebelum ada tulisan sering disebut itu zaman prasejarah. Kalau kita lihat buku ya, komputer, kita temukan huruf, tulisan. Di jalanan pun kita lihat tulisan, di pakaian, di mobil atau pesawat ya. Di toko-toko, bahkan kita mau temukan itu juga di gua-gua zaman purbakala. Itu ada, kita akan jumpai tulisan. Jadi memang sifatnya ini sangat tua ya, ilmu yang sangat tua. Jadi manusia berkomunikasi sekalipun secara visual, tapi juga melalui huruf-huruf ini. Nah, kita masuk dalam pengertian tipografi. Ya. Apa itu tipografi? Seperti di outline, saudara, di sana tertulis, menurut KBBI, tipografi adalah ilmu cetak atau seni percetakan. Ia juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik dalam mengatur huruf dan teks dalam suatu ruang tertentu agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, baik itu untuk cetak maupun digital. Ini adalah arti dari tipografi. Dalam tipografi biasanya desainer akan melibatkan huruf ya, penampilan huruf itu, strukturnya dengan tujuan untuk memperoleh emosi tertentu sehingga dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Jadi secara sederhana ini tipografi adalah teknik untuk dapat menghidupkan teks. Untuk dapat menghidupkan teks. Nah, saja kita ke sejarah dulu. Selalu dalam sebuah ilmu itu ada sejarah.
Sekalipun tidak detail ya saudara, minimal secara highlight kita lihat. Sehingga itu akan memberikan kita apa ya, fondasi yang cukup ya untuk kemudian memilih huruf, untuk belajar lebih lanjut, untuk mengembangkan huruf itu kita perlu lihat sejarah tipografi. Ya, tipografi tentunya dimulai dari zaman kuno, saudara. Ketika kita tahu di zaman Mesir itu ada yang namanya piktograf ya. Lalu kemudian berkembang juga jenis huruf yang dinamakan hieroglif ya. Abad 1300 sebelum Masehi. Medianya masih di batu, saudara. Caranya digores atau dipahat ya. Masih bentuk-bentuk lambang-lambang gitu. Lalu kemudian perkembangannya yaitu di zaman Romawi ya saudara. Kita tahu ada huruf Romawi ya, ada angka Romawi. Lalu kemudian kerajaan Romawi ini berkembang, mereka berhasil menaklukkan Yunani, membawa peradaban baru. Sehingga diadaptasi juga baik sastra, seni, agama, juga alfabet dari Yunani ini. Makanya disebut, nah alfabet itu dulunya masih 21 huruf, saudara. Masih 21 huruf, ini alfabet Yunani ya. Kemudian ketika jadi alfabet Latin itu masih 21 huruf. Waktu itu belum ada, awalnya belum ada huruf Y dan Z ya. Belum ada huruf Y dan Z. Itu ada kemudian ditambahkan. Lalu kemudian terakhir kemudian huruf J, U, dan W itu dimasukkan di abad pertengahan. Sehingga total jadi 26 huruf. Seperti yang kita pelajari. Kita juga tahu ini masih huruf Latin ya. Ada juga huruf Arab, ada huruf Cina, Jepang, ada huruf Ibrani, ini huruf Latin yang kita pelajari sama-sama nanti. Ada huruf Rusia ya, ada huruf Ibrani, jadi sebenarnya ada cukup banyak. Kita pun di Jawa ada aksara Jawa itu ya. Honocoroko itu juga huruf. Tapi malam hari ini kita fokuskan di alfabet Latin ini ya. Di alfabet Latin. Nah, sebelum era komputer itu huruf masih dicetak ya saudara ya. Masih dicetak, masih pakai mesin ketik juga ya saudara, masih pakai plat. Sebelum ada printer yang kita temukan sekarang ya, sebelum era komputer. Saya ingat saudara dulu itu masih, saudara mungkin tahu ini ya, rugos ya. Dulu itu kita zaman masih belum ada komputer, masih pakai rugos ini saudara. Jadi kalau bikin kartu nama ya beli rugos itu, dibuatkan film sablonnya, digesek gitu ya. Jadi beli sesuai ukuran hurufnya. Mau bikin cover buku atau apa ya, fontnya pakai beli di rugos ini. Tapi sekarang kita menikmati era komputer, kemajuan teknologi ya, kita print, ada banyak sekarang macam-macam huruf ya diciptakan ya. 84 itu kemudian Adobe System merilis PostScript font, kemudian Apple, Microsoft mengeluarkan TrueType font ya saudara. Dan ini yang kemudian cukup banyak berkembang, kita bisa bebas sekarang memilih macam-macam huruf ya, kita bisa download. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, itu dulu untuk membuat satu set huruf itu perlu diukir dulu masternya itu ya, perlu diukir dulu. Nah, coba kita lihat huruf ini sebenarnya kalau kita sederhanakan ya, bentuk-bentuk dasarnya ya, huruf Latin ini kita lihat di layar atau di outline. Jadi secara keseluruhan sebenarnya bentuk dasarnya seperti itu. B, E, H, M, N, R, U, Z itu ngambil bidang square ya, bujur sangkar. Kemudian yang lingkaran itu ada 5 huruf itu. Kemudian bentuk segitiga. Jadi ini kalau disederhanakan ini adalah bentuk-bentuk itu. Kalau kita mau mengarah ke lambang-lambang ketika zaman Mesir kuno dulu masih bentuk lambang-lambang. Kita kemudian sudah pakai huruf yang seperti ini. Nah, oke, next slide. Sebelum lebih lanjut, gini. Pertanyaannya gini. Kapan kita pakai gambar, kapan pakai tulisan ya? Itu kita desain.
Nah, saya kutip pendapat dari kritikus dari Prancis ya, Roland Barthes. Dia bilang, Roland ini bilang, gambar atau image itu sifatnya polisemi atau mengandung banyak makna. Maka teks digunakan untuk memberi gambar itu makna sebenarnya. Kalau kita cuma lihat gambar, itu akan banyak ditafsirkan gitu orang yang melihat. Tapi dengan ditambahkan teks, maka langsung ketemu maksud dari gambar itu. Roland ini juga bilang, tulisan lebih mendominasi. Buktinya buku-buku cerita, dokumentasi, itu banyak berisi teks tanpa gambar. Dan terus survive sampai sekarang. Buku-buku tanpa gambar itu survive sampai sekarang. Banyak masih diminati. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan buku bergambar tanpa teks. Buku bergambar yang tanpa teks. Teks sebenarnya juga cukup mampu membuat kita itu imajinasikan isi cerita ya. Siapa yang setuju dengan saya? Kadang kalau kita baca ya novel gitu ya saudara, tanpa gambar itu kita baca, kemudian kita bisa berimajinasi, membayangkan cerita itu. Tapi kemudian ketika novel itu dijadikan film misalnya, biasanya justru mana drop ya. Gak seperti yang kita bayangkan ya, waktu kita baca novelnya itu bagus. Ternyata tidak bisa diterjemahkan dengan gambar. Tapi di sisi lain, saudara, manusia itu sebenarnya berpikirnya secara visual daripada teks, ya, dalam banyak kasus. Pesan gambar itu juga lebih efektif dibanding tulisan. Nah, itulah perlu hikmat kita, desainer, kapan gambar, kapan tulisan. Sampai contoh misalnya rambu-rambu lalu lintas, Mas. Itulah kenapa rambu-rambu lalu lintas juga masih pakai gambar, simbol-simbol. Karena kita tahu kalau orang melintasi ya rambu-rambu lalu lintas, kalau cuma tulisan misalnya dilarang berhenti, itu akan cukup lama membacanya dibanding cuma dikasih logo S, dicoret, orang langsung nangkep, dilarang berhenti. Ada tanda strip, dilarang masuk. Gitu, ada tanda. Jadi kita bisa lihat bedanya ya. Kapan gambar itu efektif, kapan tulisan efektif. Jadi kadangkala bahkan di komputer pun kita lihat ada juga banyak simbol-simbol, icon-icon ya di HP kita itu juga cukup mewakili. Daripada misalnya kita ketik tertawa atau tersenyum, kita wakili dengan icon ya, dengan ikon tertawa, tersenyum. Seperti itu. Oke, next slide kita akan lihat di jenis huruf ya, jenis huruf. Jenis huruf sebenarnya cukup banyak, tapi kita mau bagi, kita mau padatkan, hanya ada 4 ya saudara. Sekalipun kemudian di 4 ini ada kemudian pengembangan. Yang pertama yaitu serif ya. Saudara pasti cukup familiar ya dengar serif atau sans serif ini. Serif itu apa? Huruf tipe serif ya. Untuk lebih memahami tentang serif kita harus tahu dulu sejarah juga dari serif ini. Serif itu ya saudara, sebenarnya tidak ada sejarah yang clear gitu ya. Tapi yang paling populer ini, yaitu serif berasal dari kata Belanda schrift ya, yang artinya garis atau pena stroke. Dalam bukunya, saudara lihat di outline itu ada seorang ahli bernama Edward mengatakan ini dikenalkan huruf serif ini pertama kali dikenalkan itu di atas batu, dilukis di batu oleh pemahat. Jadi serif ini cukup lama ya tipe ini. Para tukang batu pada zaman itu biasanya sebelum memahat sebuah huruf dia buat garis-garis dulu, buat blad, dan seringkali garis itu kemudian termasuk dipahat juga, yang kemudian membentuk seperti garis di setiap ujung huruf tadi ya. Ini ya di ABC contoh ini yang dilingkari kuning ini. Jadi setiap huruf yang ada semacam garis ini, saya biasanya sebut ini alas kaki ya, sepatu, ada sepatunya gitu. Ini yang disebut serif.
Dan pemahat itu biasanya selalu di ujung-ujung hurufnya dia tambahi seperti ini, dipahat seperti ini, kan huruf itu enggak menciptakan kerapian. Jadi waktu itu ketika pemahat membuat huruf, kalau enggak dikunci ujung-ujungnya dengan garis seperti itu, maka kurang rapi. Kurang rapi. Ujung garis itu dibuat seperti itu, dipahat, ditata gitu, ditambahi setiap ujung-ujungnya sehingga jadi rapi. Itu kemudian berkembang ketika kemudian huruf pun berkembang jadi cetak tipe seperti ini, terus ada garis-garis ujungnya itu. Beberapa yang lain juga berpendapat ini dipengaruhi oleh bangunan zaman itu. Setiap bangunan pilar-pilar ya, rumah-rumah di era Romawi, Mesir, selalu atas bawahnya itu ditambahkan seperti ini ya. Sehingga itu berpengaruh kepada huruf-huruf mereka. Selalu ada ujungnya seperti ini. Ini adalah huruf tipe serif. Nah, tujuan huruf ini ya, ketika ada huruf tipe serif kita pakai itu untuk meningkatkan tingkat keterbacaan. Jadi huruf yang kita pakai tipe serif itu sangat berguna untuk memudahkan kita membaca. Makanya kalau saudara perhatikan di surat kabar khususnya ya, isi berita itu biasanya hurufnya pakai serif. Ya, pakai huruf serif. Serif memudahkan mata menjelajah teks. Banyak font tipe serif ini dirancang dengan bagus ya, ditambahkan sentuhan khas di sana sini. Sebagian besar buku juga ya saudara, buku pelajaran, buku-buku tulis, buku cerita ya saudara, novel itu pakai font tipe serif ini. Karena menambah level tingkat kemampuan membacanya, memudahkan kita membaca setiap isi kalimat dengan huruf ini. Tapi ya saudara, font serif ini tidak terlalu berguna untuk desain web. Desain web ya, di komputer ya saudara. Apalagi jika digunakan dalam ukuran kecil. Karena resolusi layar itu membuat garis-garis di ujung-ujung huruf-huruf serif ini resolusi rendah sehingga kecil, bahkan kadang hilang ya saudara, karena pakai pixel ya saudara. Kalau layar ya, itu akan membuat teks jadi sulit dibaca. Teks akan membuat sulit dibaca, sehingga banyak web designer itu lebih suka akhirnya memakai font yang kebalikannya, yaitu sans serif. Selain hurufnya tanpa sepatu tadi itu ujung-ujungnya, nuansanya jadi lebih bersih, lebih casual. Huruf yang saya pakai ini juga kan tipe sans serif ya, untuk presentasi ini. Dan pada ujung-ujungnya ya. Nah, apa sifat yang dibawa oleh font serif ini? Yaitu sifat kuno ya, klasik, serius ya. Berpengalaman ya, itu karena kelihatan kalau ini yang cukup lama usianya gitu ya, berpengalaman. Itu sifat yang dibawa oleh font jenis serif. Nah, contoh yang sering kita dapatkan ya, itu default di komputer ya, di Windows, itu Times New Roman. Ini pasti sering kita pakai ya. Ini adalah font jenis serif. Font ini dirancang oleh seorang Inggris ya saudara, tahun 1889. Font Times New Roman ini, Stanley Morrison namanya. Jadi dia ini bekerja di salah satu koran The Times ya. Kemudian dia berpikir koran sebesar ini harus punya huruf sendiri yang dipakai untuk surat kabar ini. Sehingga kemudian dia ciptakan font ini, dipakai oleh koran The Times ya. Dia punya banyak tipe Times New Roman ini. Terus kemudian dikembangkan, kemudian Microsoft kemudian juga pakai ya sebagai
defaultnya ya di Windows ya. Kita selalu dapatkan font ini. Nah, jenis-jenis lain, saudara, pengembangan dari serif, saudara bisa lihat ada old style, ada saya tuliskan di line itu. Ada juga yang lebih modern yaitu slab serif. Sepatunya itu tidak meruncing tapi tebal, tetap tebalnya. Itu tipe slab serif. Jadi nuansanya itu nggak terlalu kuno, tetap bisa dipakai untuk lebih modern gitu ya. Oke, next ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun, saudara catat aja dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Saudara bisa tanya seputar tipografi ini. Kita lanjut di berikutnya sans serif ya. Kebalikannya huruf ini tidak ada sepatunya itu ya di ujung-ujungnya ya. Jadi sans serif ini diciptakan oleh William Caslon, pertama kali dikenalkan ya, tahun 1816. Dia ini pencetus teks bahasa Inggris. Jadi ini orang ini bukan orang sembarangan, saudara ya. Dia tokoh yang menetapkan gaya tipografi di bangsa Inggris saat itu. Jadi, tapi karya dia ini sempat dicaci ya, di zaman itu. Orang ini huruf apaan sih gitu ya. Udah biasa pakai yang serif ya, kok nggak ada sepatunya gitu. Jadi sempat dicaci maki huruf tipe sans serif ini. Tapi kemudian abad ke-20 mulai berjaya, mulai mengemuka lagi, apalagi kemudian era komputer ya saudara. Huruf ini sangat diperlukan ya. Banyak orang menilai bahwa perlu lebih praktis seperti itu sehingga huruf-huruf sans serif ini kemudian banyak dipakai. Di 1920 saudara bahkan ada gerakan ya di Jerman. Itu gerakan ini saya sendiri nggak tahu bacanya ini apa. Bauhaus ini apa ya? Ini tipe huruf. Gerakan mereka ini juga mendukung bahwa huruf sans serif itu penting. Jadi udahlah tinggalkan yang model-model kuno kayak gitu ya. Gerakan itu. Jadi waktu itu akhirnya cukup banyak font-font jenis sans serif ini kemudian bermunculan gitu ya. Bermunculan. Nah, untuk sans serif ini kita tahu juga yang default di Windows yaitu Arial ya dan Helvetica. Ya. Sekilas sama tapi kalau saudara perhatikan itu ada sedikit beda seperti di huruf A itu ekornya beda, ujung huruf C rata-rata kalau Helvetica itu ujungnya mendatar ya, garis ujung C, ujung G. Tapi kalau Arial masih agak nyamping gitu. Itu bedanya seperti itu kalau diperbesar ya hurufnya. Helvetica ini dirancang juga di tahun 1957 sebagai waktu itu tujuannya dia pengen satu huruf yang netral, huruf sans serif yang dipakai semua kalangan ya, bisa dipakai segala usia gitu. Arial ini juga tujuannya sama, sehingga dua huruf ini merupakan huruf yang paling populer memang ya. Meskipun Arial itu dipakai populer karena ada lisensi ya dari Windows ya, defaultnya Windows. Tapi Helvetica ini yang paling diminati desainer grafis. Helvetica ini yang biasanya disebut huruf sejuta umat itu Helvetica ini coba. Karena kalau saudara perhatikan, kalau kita bingung ya pakai huruf apa ya, pakai Helvetica. Seringkali seperti itu. Bahkan kalau saudara lihat ini logo perusahaan-perusahaan terkenal itu mereka rata-rata pakai Helvetica semua. Nggak tahu janjian atau gimana, tapi sepertinya membawa sesuai dengan sifat gitu ya yang diinginkan oleh setiap perusahaan itu. Ya ada Panasonic, Toyota, Kawasaki, Motorola, semuanya pakai Helvetica hurufnya. Sehingga huruf ini memang cukup sukses, memang benar sesuai keinginan pembuatnya itu untuk bisa diterima banyak kalangan. Oke, next slide. Nah, sans serif kebalikannya dengan serif tadi mengusung sifat modern, simple, dinamis,
ya. Jadi ketika kita kapan pakai huruf serif, kapan sans serif, kita mau bawa ke arah mana desain kita itu, sifatnya yang bisa ditangkap oleh pembacanya. Apakah modern, apakah klasik, saudara bisa dari sini bisa tentukan pilihannya. Ketika kemudian milih sans serif, di dalamnya ada banyak macamnya juga ya. Spesifik saudara pilih yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Nah ini, menurut penelitian ya ini, seseorang membaca font serif yang berkaki tadi ya, itu bisa lebih tahan lama membaca karena nggak mudah lelah. Itulah kenapa buku surat kabar pakai serif ya. Karena ada bantuan dari tangkai serif tadi itu, yang ujung-ujungnya itu. Itu membuat mata pembaca itu nggak cepat lelah. Tapi pada kondisi berikut ini, ya ini, kalau hurufnya amat kecil, seperti contoh tulisan di bahan di label makanan, ingredientnya, ya kecil-kecil itu. Atau sebaliknya hurufnya amat besar, ya mungkin di billboard di jalan raya yang harus dilihat dari jauh gitu, atau di layar monitor, maka huruf sans serif itu kadang lebih mudah dibaca dibandingkan yang serif tadi. Malah justru kaki-kakinya itu memperumit bentuk huruf sehingga sedikit lebih lama membacanya. Perpindahan mata dari huruf ke huruf ya. Jika huruf kecil sekali atau resolusi rendah, kakinya kadang-kala hilang karena piksel monitor ya, piksel komputernya ya. Sehingga akhirnya tumpang tindih. Oke, next slide. Nah, mungkin itu juga, ya saudara, mungkin itu juga beberapa perusahaan itu dalam perkembangannya mengubah logo mereka itu dari sans serif, dari serif ke sans serif. Sudah perhatikan aja Google yang dulu hurufnya pakai serif, sekarang sans serif. Spotify, Pinterest juga yang dulunya pakai script ya, bersambung gitu. Sekarang jadi tipe sans serif. Ada banyak logo-logo yang kemudian perkembangan ke depannya, logo-logo makanan apa sudah perhatikan, mulai meninggalkan, menghilangkan kaki-kakinya itu. Ujung-ujungnya itu disederhanakan menjadi sans serif. Sehingga mungkin membawa rasa modernnya ya, membuat lebih minimalis, lebih dinamis ya. Oke, yang ketiga ya, ini nggak perlu penjelasan yang panjang ya, saudara, yaitu script ya. Script adalah jenis huruf yang dekoratif ya, handwriting ya, tulisan tangan seperti itu. Jadi seperti goresan tangan dan kecenderungannya hurufnya itu italik ya, miring ke kanan. Jadi huruf-huruf yang seperti ini kategorinya script ya. Ada contoh itu huruf lobster, Blenda, Belico, Grand Hotel, itu tipe-tipe huruf script. Ini font script ini mudah dikenali ya. Saya bilang tadi pada umumnya berbentuk miring ke kanan. Lalu yang terakhir yaitu tipe dekoratif atau simbol atau dingbat ya saudara. Ini bukan font ABCD tapi lebih ke simbol-simbol. Tapi itu tetap ada ya saudara di komputer masuk jenis font ya. Kalau sudah perhatikan di Windows sendiri ada Wingding, ada Webding, di dalamnya itu ada icon-icon ya, ada ornamen, ada atau apa. Sudah ketik huruf A gitu dengan dari keyboard keluarnya simbol-simbol. Ini masuk kategori dekoratif, simbol atau dingbat. Empat ini saudara adalah jenis-jenis dasarnya. Tapi dalam pengembangannya kita akan temukan banyak ya saudara. Pak saya share sebentar yang di apa? Di Davon itu ya saudara, Davon. Nah, kalau saudara perhatikan di Davon ini, sekalipun
keluar ya di layar. Sekalipun di sini di basic ini ada serif, sans serif, tapi dalam perkembangannya juga ada tipe-tipe seperti ini, fancy, ya. Jadi sekalipun dalam fancy ini ada kartun, ada komik, ada old school, di dalamnya tetap kalau kita mau sederhanakan itu kalau tidak masuk di serif ya sans serif atau script atau dekoratif. Jadi 4 tadi itu sebenarnya kelompok dasar. Nah, saudara, teman-teman bisa download ini di Davon ini, sudah bisa kumpulkan. Dan saya sarankan sih ketika download misalnya tipe, contoh misalnya script ini ya, tipe handwriting. Saya klik ini ya. Sini kan ada ini ada signature, spicy chicken. Kemudian saudara download, saudara langsung kasih folder sesuai jenisnya, saudara download. Sehingga di kemudian hari, ketika saudara mau cari, saudara pengen cari yang handwritten, saudara lihat di folder source saudara di laptop atau di komputer, saudara gampang temukan. Karena sudah saudara wadahi. Kadang-kadang kita ini asal download, lupa taruh di kotaknya masing-masing. Sehingga kemudian lupa ini jenis apa. Nah, secara sambil lalu saudara bisa terus update ini. Davon ini hanya satu contoh source ya, masih ada banyak source yang free, menyediakan font ya. Saudara bisa terus update misalnya dengan ini, klik di new font ini. New font ini adalah perkembangan terbaru, contoh Januari tanggal 15. Ini ya, ini ada yang sudah taruh baru, yaitu Capitalic Script, ada di Karisan. Nah, saudara bisa lihat, ketika ada saudara cocok ini bisa download gitu. Tapi jangan semua diinstal ya di Windows atau untuk Corel saudara atau Photoshop, karena akan buat berat ya kalau kita install ratusan ribuan. Seringkali setiap kali selesai project udah di uninstall aja. Nanti ada project tertentu install lagi, pilih yang, jadi biar komputernya nggak terlalu berat. Ya ini contohnya ya, contoh pilihan hurufnya. Ini cukup membantu kita ya, karena sekarang ini hampir setiap hari ada desainer ya membuat font-font baru yang kemudian diposting, dibuat free, silakan pakai ya tanpa harus kita berbayar ya untuk yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sekarang kita ke anatomi ya, anatomi huruf. Ini saya nggak akan detail jelaskan, sekedar untuk ilmu aja, saudara. Nah, intinya adalah huruf itu ada anatominya, ada nama-nama setiap bagiannya. Iya. Di sini ada cukup banyak nama ya. Saya nggak perlu jelaskan ini karena ini akan jadi teori buat kita. Sekalipun ini juga cukup penting untuk saudara ngerti, oh ternyata huruf seperti ini. Tapi kalau kita habiskan waktu di sini, menurut saya juga tidak terlalu mending saudara akan baca sendiri ya, diikuti. Oh ini apa namanya, hanya untuk memperkuat fondasi kita dalam mempelajari tipografi. Ini disebut ekor, disebut ini ada yang cin, ada apa. Ini nanti file ini kan saya akan share di drive ya, yang anatomi huruf ini. Lalu kemudian yang keluarga. Nah ini mungkin kita bicara lebih jauh sedikit. Jadi gini, dalam huruf itu juga ada anatominya ya, ada anatomi, ada juga rumpun keluarganya. Ketika kita bilang Time New Roman ya, itu adalah satu rumpun keluarga. Dalam Time New Roman itu ada beberapa macam huruf. Ada Time New Roman, ada bold, ada yang thin, ada yang condensed, ada yang extended, ada yang bahkan ada yang contoh ini di layar ya, ada nama huruf namanya itu Vago. Vago ini bukan hanya family, dia punya
keluarga besar gitu ya, super family. Karena Fagu itu kalau sudah coba cari di Davon download Fagu, itu Fagu itu ada tipe serifnya, ada tipe sans serifnya. Di tipe serif itu ada yang kondensnya ada yang bold ada yang italic ada. Jadi nggak hanya Fagu aja ya, ada banyak macam-macam huruf. Contoh di komputer itu misalnya huruf Swiss ya, huruf Swiss itu coba ya saya sambil biar teman-teman ini ya. Kalau di layar ini kan ada super family Fagu ini di layar ya. Mulai dari Fagu OT, Fagu Pro ini ada banyak keluarga ini tipe Fagu ini. Layar sebentar, saya coba share yang Corel Draw saya. Nah, contoh ini ya. Contoh misalnya huruf ini ya, family. Kalau saudari lihat Swiss, ini adalah huruf Swiss. Nah, coba di sini. Nah, di sini kan ada banyak tipe Swissnya. Mulai dari black condense, ada yang black, ada yang light ya, ada yang ini WGL. Ini Swiss tergolong banyak. Fago tadi itu lebih banyak lagi. Sementara ada juga yang tidak ada keluarganya. Contoh stencil ini ya, stencil. Misalnya square ini ada square condense bold, ada yang bold, ada yang normal, ada yang. Kenapa kita perlu tahu ini? Kenapa kita perlu tahu ini? Yang penting tujuannya ya. Yang penting tujuannya adalah, bentar kita kembali lagi ke screen tadi. Kenapa kita harus perlu tahu ini? Karena gini saudara, yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika kita pakai misalnya huruf Arial gitu ya, Arial. Loh, Arial ini kok kurang white ya. Saudara jangan Arial itu saudara tarik menyamping gitu ya. Atau Arial itu saudara tarik, oh ini kurang tinggi bentuk. Pengen bentuk yang kondens ya. Tarik ke atas atau tins ya. Saudara tarik. Padahal Arial itu sendiri sama yang menciptakan sudah dibuatkan tipe kondens, tipe thin, tipe white sudah ada. Yang kita lakukan adalah download yang tipe itu. Download yang tipe itu. Jadi kalau pengen bold gitu ya, jangan di bold sendiri, ditambahi list gitu ya, biar Arial itu bold. Atau itu tadi kurang white sudah tarik menyamping. Itu sudah dibuatkan sendiri sama penciptanya. Nah, ketika saudara memilih huruf untuk misalnya ini, kalau flyer sih masih simple ya. Misalnya saudara mau buat brosur atau warta gereja ya yang terdiri dari berapa halaman. Kemudian saudara memilih font untuk isi kalimatnya, renungan misalnya, ringkasan khotbah. Saudara pilih harus huruf yang family-nya banyak. Jangan pakai contoh tadi stencil itu ya misalnya, stencil untuk isi kalimat ringkasan. Stencil tidak ada boldnya, tidak ada thinnya, tidak ada italiknya. Sehingga ketika kemudian saudara di ringkasan khotbah itu ada kata-kata bahasa Inggris misalnya yang harus diitalikan karena bahasa Inggris harus dimiringkan. Saudara blok dimiringkan. Ketika saudara blok, kemudian saudara cari di font ya, loh, kok tidak ada italiknya huruf ini. Lanjut saudara pakai. Jadi ketika kita tahu huruf ini punya family banyak, huruf itu masuk kategori yang bisa dipakai sebagai huruf untuk isi kalimat. Tapi ada juga huruf-huruf yang memang desainernya membuat cuma untuk judul aja. Cuma dipakai untuk judul acara, judul khotbah misalnya. Itu nggak ada tipe boldnya, nggak ada tipe italiknya, tipe white-nya nggak ada. Ada huruf-huruf seperti itu. Begitu kita tentukan satu
jenis font ini ya. Saya pakai contoh Warta Gereja aja. Sekalipun Warta Gereja mungkin saudara sudah mau nggak dicetak lagi misalnya, dipakai PDF misalnya, share dekat Jemaat. Begitu saudara tentukan satu huruf, huruf itu kan harus dipakai terus. Karena nggak mungkin bulan depan edisi berikutnya kok fontnya ganti lagi. Bulan depan fontnya ganti lagi. Kita harus sejak awal tentukan gitu. Kalau sudah perhatikan surat kabar, majalah, sambil contoh surat kabar aja misalnya. Nggak Jawa Pos, itu sudah punya huruf yang dipilih untuk isinya. Huruf yang dipilih untuk judul. Dan itu dipakai terus. Ketika huruf itu berubah, kita akan tahu biasanya membaca. Kok ada yang aneh ya dengan koran ini? Ternyata hurufnya berubah. Gitu. Jadi mereka sudah tentukan hurufnya itu. Oke, next slide. Elemen ya, elemen teks. Ini pun dengan cepat ya saudara. Itulah kenapa saya bagikan outline sehingga sudah bisa baca ulang. Elemen teks ya. Dalam sebuah layout yang selain brosur ya, seperti majalah itu ada banyak elemen-elemen teks dan ada nama-namanya. Yang mungkin kadang-kala kita tahu itu, tapi tidak tahu namanya. Yang paling penting adalah saudara memperkaya bentuk-bentuk layout ini, jenis-jenis elemen teks di majalah atau surat kabar, sehingga membuat kita desain itu juga dapat punya memperkaya bentuk saat kita layout. Jadi kalau kita misalnya membuat warta gereja, tidak hanya ya sudah judul di sini, kasih foto gembalanya, langsung kemudian kasih isinya. Udah isinya nggak perlu dibuat 2 kolom, 1 kolom aja, sekalipun cukup lebar bidangnya. Nah, kalau kita tahu elemen-elemen itu, kita bisa lebih mengkomposisikan yang sederhana misalnya. Tapi dengan layout kita akan jadi bisa mempercantik bentuknya sehingga pembaca itu lebih gampang dan lebih bisa membaca dengan apa ya, tingkat kepuasan yang tinggi ya. Tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, elemen ini ada cukup banyak. Kalau sudah lihat di outline ada 21. Kita lihat dengan cepat ya. Kita lihat dengan cepat. Yang pertama yaitu headline atau judul. Ya, headline ini merupakan daya tarik utama ya dalam sebuah tulisan atau berita. Ini berupa beberapa kata singkat mengenai sebuah topik yang akan dibahas. Ya, judul ini lebih besar ukurannya dari isi beritanya atau body text-nya. Ya, dibuat lebih besar hurufnya. Penggunaan hurufnya juga huruf yang biasanya yang sedikit ada ornamennya, atau biasanya juga jadi tidak pakai huruf yang polos seperti huruf pada yang dipakai untuk isi berita. Ya. Ini adalah komponen pertama, headline. Yang kedua yaitu tag ya, adalah gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas. Biasanya letaknya antara judul dan isi. Sebelum itu biasanya ada gambaran. Berisi beberapa kalimat. Hurufnya biasanya pakai huruf yang berbeda atau jenis huruf yang sama dengan isi, tapi di bold biasanya, di bold. Ini tugasnya untuk mengantarkan pembaca dari judul ke isi. Dikasih ringkasan. Gitu. Sementara yang ketiga yaitu byline. Byline ini adalah nama penulis. Siapa yang nulis? Letaknya biasanya sebelum body tag atau pada akhir naskah, akhir dari isi kalimat. Saya akan berikan contoh ini contoh ini ya di tabloid ini, tabloid gereja. Itu ada tabloid untuk acara olahraga ya di gereja. Nah, ini ada judul ya, tekanan sang juara bertahan ini. Ya, ini adalah judul, contoh judulnya. Ini kalau layout secara ukuran besarnya ya. Seukuran A3 ya, A3. Ini judul. Nah, yang tadi deck itu mana? Deck itu adalah ini. Akankah area selatan bisa mempertahankan juara? Tentu pertanyaan ini bla 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 bla. Ini adalah itu yang deck. Lalu byline-nya ini
Ini oleh Henry Permana dan Tatang Haryadi, bla bla. Ini adalah contohnya ya. Judul, dek, lalu isi kalimat ini. Jika kita kembali mengingat, bla bla bla. Huruf yang dipakai ini akan terus dipakai di edisi-edisi berikutnya. Jadi ketika sebelum memilih huruf ini sudah dicoba dulu, saudara. Diterapkan dulu. Kalau dipakai di komposisi seperti ini enak nggak dibaca, di print dulu, dibaca, oke, diputuskan pakai huruf ini, huruf isi ini, saudara. Jadi sebelum dipilih itu coba dulu di print ukurannya, kalau ukuran sekian gimana, baru ditetapkan ya. Oke, selanjutnya body tag ya. Body tag adalah isi kalimat itu, isi pembacaan sebuah tulisan ya. Ini panjang lebar ya. Nah, jangan pernah pakai huruf yang merupakan display tag. Display tag itu adalah huruf yang tanpa family tadi. Jadi body tag harus huruf wajib, huruf yang ada boldnya, ada italiknya, ada underline-nya. Bahkan ada angkanya. Ada huruf itu saudara sudah pakai ya, ketik. Begitu ternyata ada angka. 10 tahun kemudian gitu ya. Sudah ketik 10, enggak keluar angka 10-nya. Loh, ternyata hurufnya ini tipe hurufnya enggak ada angka. Nah, itu harus sudah coba semua, ada angkanya enggak ada. Tapi ketika kita download, biasanya itu kan ada itu previewnya ya. Huruf ini ada angkanya atau enggak, ada simbolnya atau enggak, ada garis bawah, ada hashtagnya. Kalau add itu, kalau persennya keluar apa, ada yang enggak ada persen. Sehingga ketika isi kalimat ada kalimat 100%, persennya enggak keluar. Nah, itu sejak awal harus dipilih sejak awal ya. Lalu kemudian subjudul. Subjudul ini biasanya pecahan dari judul. Tempatnya itu kadangkala di antara body tag biasanya. Jadi ada kemudian karena isinya itu beberapa topik, pindah ke topik berikutnya kasih lagi subjudul. Itu biasanya hurufnya lebih bold, ukurannya juga kadang lebih besar sedikit dari isi kalimat. Nah, ini contoh draft ya, draft. Ketika kita membuat sebuah majalah ya, atau surat kabar, kita buat dulu draftnya, coba dulu kalimatnya ditaruh dulu di kira-kira ini ukuran ini tabloid ya, ukuran A3. Kira-kira perlu berapa kolom ya? Ketika ukurannya 3, jangan kita satu kolom, saudara. Karena mata itu dari kiri ke kanan. Kalau diajak kita bawa baca dari sini ke sini tanpa pindah ya, saudara. Itu capek sekali dia, sampai sini balik sini. Makanya dibagi, ini contohnya 5 kolom. Biar ke sini, dia ke sini dulu, ke sini, baru pindah ke sini. Baru pindah sini. Saudara perhatikan coba di majalah atau biasanya majalah itu 2 kolom kalau majalah. 2 atau 3. Surat kabar coba perhatikan ada berapa kolom biasanya. Itu adalah membantu pembaca menikmati dengan baik, tidak cepat capek. Ya, ini adalah contohnya. Jadi sejak awal dibuat draftnya. Nah, ini ada satu huruf namanya bel sentinel ya. Centennial ya. Ini adalah huruf yang dipakai perusahaan AT&T untuk buku telepon ya, buku telepon mereka. Mereka sengaja ciptakan huruf ini. Karena buku telepon itu terlalu kecil ya, huruf-hurufnya. Seringkali dicetak di kertas buku telepon itu, kertas koran tipis, itu seringkali melopor hurufnya. Sehingga mereka menciptakan huruf ini. Supaya di huruf ini kalau diperbesar, ini ada namanya ini ya. Namanya ink trap. Jadi ini untuk menampung ya, menampung tinta agar nggak melopor. Jadi setiap ujung-ujungnya itu selalu ditekuk seperti ini. Ini dipakai untuk isi kalimat, untuk apa? Tapi jangan pernah dipakai untuk judul, karena kalau diperbesar kelihatan ink trap-nya ya. Jelek sebenarnya ya. Tapi buat huruf seukuran kecil, saudara, huruf-huruf di buku telepon itu tetap kebaca, enggak melopor. Ini hasil desain dari yang dipakai untuk perusahaan AT&T.
Oke, lanjut yang berikutnya elemen teks, ada full quote. Full quote ini adalah cuplikan perkataan seseorang dan seringkali kadang dipasang ditaruh di antara isi kalimat gitu ya. Karena dibuat lebih menonjol agar dibaca lagi. Sekalipun biasanya quote-nya ini ada di isi kalimat, tapi diangkat ulang gitu ya, diperbesar, ditaruh di satu tempat gitu. Caption adalah keterangan mengenai sebuah elemen visual atau gambar. Jadi gambar ini apa ini? Ini gambar apa? Itu kemudian ada captionnya. Contoh ini ya. Nah, ini caption ini. Ini ada foto anak ini, kemudian ada captionnya dulu dan kini. Jadi Ian saat pemanasan itu foto 2016. Lalu insert foto yang kecil. Ini waktu dengan mamanya waktu masih tahun 2013. Jadi ini namanya caption ya, caption. Oke, lanjut yang ke-8 kickers, yaitu satu atau beberapa kata pendek dari judul sebuah topik taruh di atas judul. Penggunanya pada halaman berulang sesuai dengan berapa banyak halaman. Itu adalah biasanya masuk ke bab ya, satu bab gitu biasanya bab tentang proses gitu. Nah, kata proses itu biasanya taruh di atasnya lembar-lembar berikutnya. Proses gitu, di ujung biasanya, di ujung atas, kadang-kala bawah. Jadi pembaca tahu, ini masuk bab apa ya aku baca ini. Oh, tentang proses. Karena ada diulang kecil gitu di ujung. Itu namanya kicker. Lalu initial cap itu awalan ya, huruf pertama dari sebuah isi kalimat. Itu hurufnya diperbesar beberapa kali. Kadang-kala diganti fontnya dengan font yang lebih ornamen ya, itu untuk awal kalimat. Itu namanya initial cap. Inden adalah baris pertama paragraf yang menjorok masuk ke dalam ya, sengaja dibuat menjorok untuk mengetahui itu memulai paragraf baru. Oke. 12 jarak antara paragraf ya, spasi. Spasi penting ya, sekalipun ruang kosong kalau nggak ada spasi pembaca akan kesulitan ya. Lalu header dan footer. Ini biasanya contoh di outline itu ada footernya ya, outline yang sudah terima. Online equipping series 02 tipografi di bawah setiap halaman outline itu adalah footer. Contohnya footer. Running head ini judul atau bab bersama dengan yang kicker tadi ya. Lalu catatan kaki ini adalah informasi detail mengenai beberapa tulisan. Biasanya ini referensi, ini dari mana kata-kata ini atau sumber kata-kata ini dari buku mana, itu ada catatan kakinya, diambil dari mana. Biasanya di Alkitab itu ada juga saudara. Ayat ini kisahnya di mana, di Tawarik berapa gitu, sehingga kita tahu oh kisah tentang misalnya Mazmur Daud ini lari dari Absalom misalnya, bawahnya itu ada biasanya ini tentang waktu Daud lari dari Absalom, kisahnya di Samuel. Itu catatan kaki. Nomor halaman ya kita tahu setiap buku biasanya ada nomor halaman, kadang didesain sedemikian rupa, ditaruh di ujung, taruh tengah, kadang di samping kiri kanan lembaran ya untuk variasi. Jam ini adalah jembatan antara tulisan yang belum selesai bersambung halaman lain. Biasanya dibuat tulisannya italik, huruf miring, bersambung ke halaman 3 misalnya. Nanti di halaman 3 ada lagi sambungan dari halaman 1 seperti itu. Kemudian biasanya dikasih tambahan sedikit kata-kata awalnya. Itu kita temukan biasanya di koran ya, di halaman terakhir itu berisi sambungan-sambungan dari headline halaman pertama. Lalu 18 signature, ini adalah informasi kontak tambahan. Biasanya di flyer ini adalah CP ya, pendaftaran, hubungi ini ya. Seperti di flyer equipping series ini nara hubungnya saudari Eldis, itu termasuk signature. Lalu nameplate adalah nama surat kabar atau majalah atau tabloid, mereknya yang sudah cukup dikenal, itu biasanya selalu ada di atas di halaman pertama, ya majalah apa gitu ya, A, B. Kadang-kala karena sudah cukup dikenal, kadang-kala name itu kadang-kala kepotong cover modelnya, kadang
tapi tetap kebaca. Misalnya majalah Femina gitu ya. Kadang-kala huruf Feminanya kepotong cover modelnya. Tapi tetap kita bisa baca itu Femina karena sudah cukup familiar nameplate gitu. Yang terakhir Mas Head ada area, ada surat kabar atau majalah yang berisi penerbit, alamatnya ya, kontak penerbitnya, nama-nama kontributornya, yang bagian cetak, bagian desain dan sebagainya, itu yang namanya adalah aset. Oke, saudara, ini jadi bahan untuk saudara lebih kenali lagi ya bagian-bagian, dan saudara bisa pakai ya. Kira-kira ada isi artikel seperti ini, mau aku masukkan ke dalam brosur atau warta atau majalah. Aku buat gimana ya, pakai Jack atau enggak ya? Oh ini ada captionnya aku angkat lagi, susun gimana ya? Ketika saudara tahu 20 elemen ini, saudara bisa bermain. Sehingga nggak monoton ya, nggak monoton, nggak hanya cuma judul isi, ya foto dipasang di tengah aja, tapi cukup variasi ya. Itu belum lagi dikombinasi dengan elemen visual, nanti masih ada misalnya infografiknya, ada tabel, ada apa yang cukup melengkapi. Jadi itu memberikan saudara kaya warna ya untuk kemudian menyusun dengan baik elemen-elemen teks ini. Nah, yang terakhir kita coba cara memilih memadukan font. Pada dasarnya ada dua hal ini, saudara ya. Kalau kita mau menerapkan tipografi dalam sebuah desain, ada dua aspek ini yang harus kita penuhi. Ya, di situ tertulis 3, ada dua ya, ada dua. Yang pertama yaitu readability. Readability artinya tingkat keterbacaannya. Itu harus kita perhatikan. Sebuah teks itu harus bisa dibaca, dapat dibaca, enak dibaca oleh setiap pembacanya. Dan untuk membuat hal seperti itu pengaruh faktor-faktor, kombinasi ukurannya, hurufnya, tipe hurufnya, jarak antar huruf. Bahkan juga jarak antara desain itu dengan objek yang baca, jika itu diterapkan di media cetak, dipasang di jalan raya, dan jaraknya itu juga diperhatikan. Jadi ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, bagaimana teks itu bisa diterapkan dengan maksimal, yaitu legibility. Legibility adalah kemudahan dalam mengenali atau membedakan setiap huruf. Ini wajib dimiliki setiap huruf yang kita pilih, sehingga tidak pembaca itu dapat membedakan antara ini mana isinya, ini mana judul. Nah, dua hal ini kalau kita bisa kombinasikan dengan baik, tingkat readability-nya bagus, legibility-nya bagus, komposisinya bagus, sebagaimana materi layout yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka itu akan menghasilkan karya yang cukup mampu diterima pembaca, pesannya nyampe, saudara, sehingga feedback-nya juga baik. Karena setiap huruf, kita sudah pelajari sebelumnya ini, itu punya sifat, punya karakternya masing-masing. Setiap huruf itu membawa sifat, membawa karakter, menyampaikan pesannya masing-masing. Sambil contoh ini ya. Di outline saudara juga ada. Contoh, ini yang sebelah kiri, ini yang nggak sesuai dengan pesannya. Sementara yang kanan ini yang sesuai. Contoh huruf Montserrat. Kita mau pakai untuk menyampaikan pesan horor. Nggak sesuai, karena Montserrat itu yang dibawa sifatnya adalah ramah. Font Pinyon Script mau kita pakai untuk menyampaikan pesan sporty. Nggak nyampe, nggak sesuai. Karena font Pinyon Script itu menyampaikan pesan mewah. Crimson juga gitu. Kita mau menyampaikan ini satu pesan konyol ya gitu ya, pesan yang konyol. Padahal Crimson ini serius hurufnya, bukan huruf yang konyol. Arvo kita mau pakai untuk pesan mewah, padahal ini ada huruf yang tipe sporty.
Kalau mau mewah, yang Pinyin script tadi. Comic Sans. Nah, ini cukup sering, saudara. Saya banyak temukan. Nggak tahu kenapa huruf ini mungkin gampang diambil gitu ya di komputer. Mau itu iklan, mau iklan lowongan pekerjaan, acara gereja tipe series atau apa, pakai Comic Sans ini seringkali. Padahal ini tipenya adalah tipe konyol, tipe anak-anak, tipe ceria. Tapi pesan series pakai font ini. Comic Sans sering kali ya dipakai. Lalu huruf killer, kita mau pakai untuk pesan ramah. Padahal ini adalah tipe huruf untuk pesan horor, misterius. Nah, teman-teman kalau download, itulah kenapa tadi saya bilang langsung ditaruh di tempat yang di mana sebenarnya huruf itu tadi dinamai. Huruf fancy, ya sudah langsung masukkan fancy. Karena kadang-kala kita lupa ini kebawa perasaan kita ya. Kita mau ambil huruf fancy, tapi karena kita download aja tapi nggak kita taruh di setiap folder masing-masing, kita waktu perlu, aku pengen nyari yang fancy. Kalau kita sudah kumpulkan di folder masing-masing, kita akan tinggal ambil di folder fancy, ya isinya huruf-huruf fancy. Di folder sporty, yaitu huruf-huruf sporty. Seperti itu ya. Saya biasanya kalau Natal selalu pakai yang tipe serif. Karena unsur klasik ya. Unsur klasik yang di bawah, Natal pertama ya. First Noel. Jadi huruf-huruf saya selalu seperti ini. Kalau flyer, ini contoh flyer Natal ya. Pakai huruf yang tipe serif yang ada sepatunya itu ya. Nah, bagaimana memilih dan memadukan font? Ada beberapa langkah ya dengan cepat ini. Cocokkan huruf dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi saudara perlu pesannya apa, hurufnya ya pilih yang sesuai dengan sifat huruf itu, sesuai pesan yang akan saudara sampaikan. Mau serius, mau sporty, mau mewah. Karena setiap huruf punya sifat dan rasanya masing-masing. Apalagi untuk membangun brand jangka panjang ya saudara. Itu perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kala sudah pakai huruf, kadang-kala pesan huruf sendiri dan itu dipatenkan. Kalau saudara lihat hurufnya, contoh misalnya Unilever ya, Unilever. Itu untuk dia huruf isi kalimat, artikel ya, baik di sosial medianya, di kemasan atau apa, mereka sudah punya satu huruf-huruf khusus yang dipakai. Perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Huruf bahkan seperti Google, Yahoo, itu mereka sudah pilih huruf-huruf mereka. Huruf yang dipakai untuk email, huruf yang pokoknya font-font yang dia pakai ya untuk kebutuhan mereka itu sudah dipilih. Sudah perlu tentukan gitu ya. Untuk kata gereja tentukan satu huruf untuk isi, dipakai terus. Ya. Cocokkan huruf juga dengan pembaca. Nah, pembacanya ini usia berapa? Anak-anak, dewasa, anak muda, lansia. Hurufnya pakai huruf yang cukup familiar bagi mereka gitu. Ada huruf-huruf yang kadang-kala tidak bisa diikuti oleh lansia misalnya. Sementara anak-anak muda justru cocok dengan huruf itu. Seperti itu. Yang ketiga, cocokkan ukuran font dengan konteks desain. Ya, ruangnya, ruang desain yang dipakai, ukuran cetaknya. Karena ukuran itu juga mempengaruhi ketika seseorang membaca. Kita belajar di yang layout ya. Ketika ukuran font besar, maka cenderung akan dibaca dulu dibanding ukuran yang lebih kecil. Kita yang menentukan urutan pembaca itu membaca huruf demi huruf itu. Lalu yang terakhir, buat hierarki seperti istilahnya sekuen ya di layout ya. Sebuah desain bagus ketika hierarkinya baik, urutan membacanya disusun dengan rapi, mudah diarahkan, dan gampang menemukan informasi yang dibutuhkan. Oke, itu adalah materi untuk layout kita ya, teman-teman ya. Mungkin sedikit lebih padat ya teorinya ya. Tapi ini akan jadi pondasi untuk teman-teman memilih font. Karena sebenarnya kalau kita tahu di layout ya, membuat desain ada tiga
elemen visual, ya, gambar, elemen teks, dan invisible element atau ruang kosong. Itulah kenapa saya taruh font ini di seri 2. Saudara sudah pelajari layout, sudah pelajari font malam hari ini. Kombinasi ini saya berharap bisa membuat teman-teman lebih memperkaya gitu wawasan. Bahkan dunia font saudara bertambah gitu. Saudara milih font juga jadi lebih banyak pilihannya ternyata ya. Ternyata banyak sekali pilihan. Nah di seri 3 nanti kita akan saya lebih bilang lebih gini. Kita akan coba bedah satu project ya, project. Saya ambil satu project di gereja tempat saya yang saya pikir cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks, sebuah event Natal. Saya ambil ini sebagai semacam kita bareng nanti napak tilas gitu ya. Dari sejak seorang desainer masuk di kepanitiaan project itu, acara Natal, kemudian dia ngapain aja, nyiapin publikasinya, dia kemudian terima request sampai dengan hari H, seorang desainer ini menopang acara itu sampai semaksimal mungkinnya seperti apa. Dia akan kerjasama juga, desain itu kemudian dipakai juga untuk media video, media geraknya. Itu kita akan coba napak tilas, kita bedah gitu. Harapan saya di seri itu saudara dapat temukan semacam ruang ilmu layout seri 1 dan ilmu font seri 2 itu dipraktekkannya seperti ini ya gitu. Saya ambil yang paling kompleks, kenapa? Sehingga ketika saudara nanti nggak pakai yang bagian materi publikasi yang ini nggak usah, nggak apa-apa ini. Nggak masalah gitu. Kalau jadi saya nggak ambil yang sederhana, yang menurut saya cukup kompleks, yang saya waktu itu memang sampai lumayan stres sih membuatnya gitu ya. Ya, itu. Proyeknya adalah itu nanti di bulan Maret ya, tanggal 6. Proyeknya adalah tadi yang sempat saya share flyernya itu ya, yang chronicle itu ya. Itu adalah Natal, ada drama, ada materi publikasi yang cukup banyak materinya yang diperlukan. Itu yang nanti kita coba bedah. Nah, malam hari ini saya berikan ruang ke teman-teman untuk tanya seputar font atau seputar layout juga boleh. Yang seri 1 yang lalu mungkin ada timbul pertanyaan di 2 bulan terakhir ini. Oke, sebelumnya untuk mandu kita, saya minta bantuan lagi buat Saudari Eldis untuk jadi moderator untuk teman-teman bisa bertanya. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Eldis. Ya, terima kasih Pak Tatang untuk pemaparan materinya yang sangat detail ya, menginfokan tentang tipografi kepada kita semua. Nah, untuk teman-teman semua yang mau bertanya malam hari ini, kami berikan kesempatan untuk raise hand. Nanti kita akan sebutkan nama teman-teman yang raise hand untuk bisa mengajukan pertanyaannya langsung kepada Pak narasumber kita malam hari ini, Pak Tatang. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, nomor 19, Kak David Victor. Silakan. Ya, selamat malam Om Tatang. Ya, saya mau tanya. Malam David. Ini kan tadi kan Om Tatang kasih tunjuk yang contoh yang nggak sesuai dengan itu. Kan ada orang-orang, oh aku suka model yang kayak Latin nih. Soalnya aku suka yang model yang Latin. Tetapi karena kita sudah belajar, oh Latin ini untuk yang kayak untuk yang mewah. Itu yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah yang kayak misalnya orang yang kayak tulisan yang Latin itu apakah khusus untuk mewah atau yang lainnya Pak Om Tatang. Kemudian yang kedua, misal gini, kita kan kadang-kadang oh ini tulisannya bagus, ternyata tulisannya itu tidak ada besar kelihatan besar atau kecilnya. Terkadang yang menjadi fatal itu adalah ketika nulis GPDI-nya. Nah, kan kita kan ada GPDI D-nya kecil, ada D-nya yang besar. Kadang-kadang dengan desain gitu ada yang protes. Ini D-nya nih salah ini, GPDI-nya D-nya ini kita yang D kecil. Nah, padahal itu desainnya wah ini
bagus ini tulisannya, pas sesuai sesuai dengan konteksnya. Itu bagaimana ya untuk kita ngindarin gitu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak David. Silakan Pak Tatang, mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Saya jawab dulu aja ya, Oke, sambil silakan. teman-teman mikirkan pertanyaan. Baik. Ya, makasih David, Victor dari Blitar ya. Tentang tadi huruf skrip tadi ya, skrip ya. Tidak semua huruf skrip ya, huruf handwriting itu punya membawa sifat mewah. Ya. Jadi skrip itu ada yang cuma tadi tipe apa tadi ya, skrip yang cuma tadi memang itu tipe untuk mewah ya. Banyak skrip. Ini biasanya dipakai untuk misalnya teman-teman bikin undangan pernikahan, nama pengantinnya pakai huruf seperti ini. Yang banyak skrip ini, yang model-model seperti ini, karena biasanya kemudian di hot print ya, dikasih gold, jadi mewah gitu. Tapi ada tipe skrip handwriting yang juga nuansa anak-anak, tulisan anak-anak. Ada yang tulisan tangan yang nggak cocok memang dipakai untuk judul. Itu cocok misalnya dipakai untuk contoh ini KKR gitu ya, pembicara lah, pembicaranya itu nama pembicaranya pakai handwriting itu. Ada yang tipe untuk tulisan kayak tanda tangan ya, nama pastor siapa gitu ya, ada tipe gitu. Itu memang kita perlu sejak awal gitu, huruf ini untuk apa, cocok enggak. Sekali lagi dua unsur itu harus di readability, legibility, keterbacaan. Karena sebenarnya kita pakai huruf bagus secara unsur seni, tapi kembali lagi ini desain grafis itu seni terapan, bukan seni murni. Seni murni itu tidak mempertimbangkan orang yang melihat mengerti enggak gitu ya. Seni murni itu kayak lukisan abstrak apa. Benar-benar ya sudah ini nikmatono gitu. Tapi seni terapan kita pertimbangkan. Sehingga ketika kalau pembaca ada feedback kok kurang pas, kok ini justru membawa sifat anak-anak ya skripnya. Ya mungkin itu coba dilihat judulnya. Judul nama, kadang-kala nama penciptanya itu sudah kasih nama yang dan dikategorikannya, oh ini kalau sudah lihat skrip tapi kok masuk di fancy. Sudah lihat di Davon itu di fancy, itu ada banyak skrip juga. Tulisan-tulisan tapi untuk fancy. Ada yang untuk anak-anak ya, child, ada yang kid gitu ya. Di huruf-huruf tipe kid itu, di huruf tipe kid ya, itu juga ada yang skrip ya, ada yang skrip tipe sebenarnya anak ya, anak masuk di mana ya, anak. Coba ini aja ya, pakai yang oh ini kids ya, kids. Ini kids. Oh ini kidsnya Thinkpad, sorry. Ini aja kartun ya, kartun. Di sini ada skrip yang model skrip, kalau sudah tarik ke bawah ada tipe-tipe yang tulisan tangan tapi anak-anak. Ya ada tipe yang seperti itu, saudara bisa cari ya nanti di bawah-bawah sini. Jadi seperti itu. Itu yang soal pertama, yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua, ya memang ada, dan itu banyak juga dialami memang. Saya lihat flyer-flyer yang GPDI ya, D-nya itu lu kok pakai huruf ini, D-nya jadi itu. Ada beberapa teman-teman desain di gereja juga kadang-kala saya WA gitu, itu ganti itu fontnya itu nggak ada. Contoh ini biasanya ini sambil contoh huruf apa ya, gobel nggak salah ya, coba saya ini ya, bentar, gobel. Nah, ini ya, kalau nggak salah gobel ini kan. Nah ini kan kalau GPDI GP hurufnya ya, ini
Bubut atau apa ya? Nah ini ya, ini kan juga ambigu ya. BDI, D-nya ngecil memang, tapi pakai huruf besar. Dia tipe huruf kecilnya tetap huruf besar gitu, cuma dikecilkan. Saya nggak tak pakai kayak gini ya. Kan banyak juga yang lain lah, kita pakai yang lain. Yang penting nggak pakai. Ada juga saya ingat itu, mumpung inget ini ya, ada huruf yang tadi saya bilang nggak ada. Saya udah terlanjur suka gitu ya, seperti Mas David tadi. Wah bagus ini nih ya, beauty ini ya. Wah ini bagus ini untuk lebih apa klasik lah. Ini ya misalnya, BD. Giliran tak kasih, nah ini tak kasih dan tanda dan ya, simbol dan itu ya. Gini keluarnya, duh. Lanjut sama ini ada. Kalau strip ada. Ini kita perlu coba ya, ini ada. Ternyata tanda tanya ada, hashtag ada. Dannya itu, dannya kok gini, akhirnya nggak saya pakai. Akhirnya ya kita pakai untuk judul aja, grup ini. Memang nggak ada keluarganya sih, sendirian aja ini. Oke, seperti itu jadi ya, jadi Mas. Menurut saya sih, ya kita harus mending ganti huruf lain. Ya ini bebas, ini juga nggak ada huruf kecilnya. Mending ganti huruf lain. Makanya sejak awal, apalagi untuk sesuatu yang kontinu ya, desain itu yang artinya beredisi ya, itu harus kita pertahankan jenis fontnya. Ada acara-acara di gereja ya yang mingguan ya. Saudara sejak awal mulai tentukan judulnya pakai huruf apa misalnya, fontnya apa. Begitu udah paten sudah pakai terus itu. Sehingga itu menciptakan juga ke jemaat ya. Itu familiar dengan acara itu. Kalau kita ganti terus fontnya ini, sudah pembicara ganti-ganti, fontnya ganti-ganti, akhirnya kayak acara berlainan gitu. Padahal itu acara seri ya, acara berseri. Oke, seperti itu. Mungkin bisa cukup menjawab Mas David. Kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Terima kasih Mas David Victor. Ya, terima kasih Pak Tatang. Apakah sudah jelas atau masih ada feedback dari Kak David Victor? Cukup. Terima kasih ya Pak Tatang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari nomor 43, Kak Sam Nathan. Silahkan. Halo, suara Ya. saya dengar ya? Misi. Dengar. Oke, Pak Tatang, Ya. mungkin ini nanti udah dijelasin atau belum? Saya soalnya tadi agak kelewat beberapa sih karena ada beberapa kerjaan gitu. Ya juga mohon maaf karena nggak bisa start video karena kamera lagi rusak di laptop. Gini, bagaimana kita mengetahui kalau bilangnya ini font pairing itu sudah terlihat bagus atau sesuai dengan desain yang akan kita gunakan gitu. Jadi kayak font pairing itu misalnya, oh untuk font ini cocoknya dipasangkan dengan font ini. Nah itu bagaimana kita bisa tahu kalau font ini cocok dipasangkan dengan font yang ini gitu. Makasih banyak Pak. Oke, makasih Mas Sam Nathan ya dari GPDI Rungkut. Ya, saya garis bawahi jam terbang ya, kata kunci ya, kata kunci. Tapi kan enggak kapan bisanya gitu ya. Nah, tapi gini, ada prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang tadi itu. Ketika kita desain, kita kan pasti punya klien yang request ya. Kalau gereja ya pemilik acaranya itu yang request ke kita. Maka selalu ACC mereka itu tetap adalah hasil akhir ya. Kita buat bagus tapi mereka nggak cocok, ya mereka klien kita gitu. Jadi acuan pertama klien kan kita tunjukkan kan, kita print satu, nggak langsung kita produksi banyak. Atau sekarang malah tanpa dicetak biasanya, udah di-share lewat digital ya. Kita tunjukkan, oke ini kurang ini itu. Nah ada prinsip juga dalam kita membuat. Saya selalu tidak
membuat dalam satu karya desain antara serif dan sans serif. Karena dua kutub itu kan, klasik dan modern. Kalau kita memang mau pakai yang modern, sans serif, ya sudah rumpun itu. Nah, tapi serif itu sendiri ada jembatannya ke arah sans serif, yaitu slab serif. Itu kakinya itu biasanya nggak lancip. Coba teman-teman cari di internet aja, slab serif itu ada banyak tipe. Itu cukup enak, misalnya dipadu gitu ya, dipadu dengan huruf yang sans serif ya, yang lalu kunci-kunci yang tadi saya sempat sampaikan, selama kita pakai isi itu yang bukan huruf untuk judul dan sebaliknya, itu sebenarnya kita bermain cukup aman. Ada huruf yang dipakai judul, harusnya kita pakai isi. Contoh misalnya skrip kita pakai untuk isi. Ada banyak ya, kadang kita temukan brosur, misalnya tempat gereja GPDI Haleluya Rungkut misalnya, jam sekian. Itu fontnya pakai font skrip, padahal itu isi. Sehingga dibaca ada angka lagi di situ, ada angka 1930, ada angka alamat jalannya, cukup mengganggu. Itu sebenarnya kalau gitu, oh ini isi, berarti kita pakai yang bukan skrip, bukan yang tipe huruf-huruf dekoratif, kita sebenarnya aman gitu. Nah, kapan ini mana yang untuk youth, untuk anak? Saat kita download font itu, sebenarnya kita udah dapat itu. Ini tipe apa? Makanya tadi begitu kita download, teman-teman bilang tuh namailah atau di folder ya, itu di folder. Ini anak. Suatu saat kelihatannya ribet di awal, tapi suatu saat ada klien gitu, aku tolong desainkan ini apa, acara sekolah minggu, acara ada badut, ada balon-balon. Ya sudah, saya ambil huruf, sudah folder kit, saya buka folder kit, sudah saya milih di situ, saya nggak akan pilih huruf-huruf tipe misterius, tipe youth, sudah main huruf di situ. Jadi seperti itu yang salah satu cara untuk membuat gitu. Di samping kembali lagi, desain adalah kepekaan ya, intuisi kita itu perlu jam terbang. Semakin lama kita lihat desain, lihat apa, kita langsung dapatkan, ini kok gini ya. Ada yang kurang segitu, kita langsung panca indera kita langsung, kok nggak enak ya ini ya. Itu semakin peka seiring jam terbang. Seperti itu Mas Sam Nathan ya. Oke. Iya Pak. Saya berterima kasih banyak atas jawabannya. God bless. Yeah. Oke, terima kasih Kak Sam Nathan. Makasih Pak Tatang untuk jawaban dari pertanyaannya. Apakah ada teman-teman lain yang masih ingin menanyakan terkait tipografi atau mungkin terkait layout di seri yang pertama kemarin? Dipersilakan untuk raise hand. Ya, nomor 24, Kak Rin. Silahkan pertanyaannya. Oke, selamat malam Pak Tatang, malam Eldis, malam teman-teman semua. Suara saya terdengar jelas ya, soalnya sinyalnya agak jelek nih di sini. Jelas. Oke, Pak Tatang, kalau nggak keberatan nih, boleh dong minta tolong dijelasin mungkin secara singkat. Mungkin kebanyakan dari kami juga banyak yang bermain poster itu secara cepat, jadi pakainya itu font yang ada di Instagram Story. Nah, mungkin bisa dijelasin secara singkat gitu, font yang seperti ini untuk apa cocoknya atau untuk occasion yang seperti apa gitu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rin pertanyaannya. Silakan Pak Tatang kalau mau dijawab. Oke.
Kalau secara garis besar sifat empat jenis font tadi ya. Jadi yang serif itu membawa sifat klasik, ya, sifat klasik, terpercaya, ya, kuno ya, karena serius ya, itu sans serif. Jadi pada dasarnya teman-teman yang mau buat karya yang dinamis, misalnya, hindari font serif. Kalau terpaksa perlu font serif, adalah jenis yang slab serif, SLAB serif. Salah contoh slab serif itu, bentar ya. Contoh misalnya ini contohnya, Rockwell ini slab serif. Nah ini, teman-teman bedanya ya. Ini kan jenis serif kaki, tapi beda dengan yang Times New Roman. Ya. Nah, bedanya. Kita bisa lihat yang ini klasik, lebih klasik. Ya. Bukan Antiqua, ini klasik. Ini satu tipe, tapi dan ada banyak font yang seperti ini ya. Jenis slab ini ya. Ini bisa buat jembatan, masih bisa modern. Tapi yang lebih modern, minimalis, nuansa muda, dinamis, itu adalah font-font yang jenis sans serif. Contoh Swiss. Swiss ada banyak ya. Oh, nah ini ya. Ini akan buat tipe minimalis, anak muda, GDI, apa? True, ya bro. Ya. Ya, ini nggak mungkin kalau kata ini misalnya ya kita pakai ini. Teman-teman bisa dapat sense-nya yang dibawa oleh dua font ini lebih dinamis, lebih modern. Ini akan unsur klasik ya, unsur kuno akan dibawa. Karena memang tipe-tipe seperti ini jenis itu. Tapi saya biasanya pakai kalau untuk Natal ya, judul Natal, membawa ke masa di mana Natal pertama dulu, Bethlehem, saya makanya pakai serif. Tapi kalau udah acara-acara anak muda, udah Pak harus pakai yang modern, ya seperti itu. Ini aja hanya satu contoh ya. Sementara font itu ada ribuan ya, font itu ada ribuan dan kita nggak bisa ngikuti memang update-nya. Setiap hari itu ada jenis-jenis font gitu ya. Bahkan setiap, kalau saudara perhatikan ini yang suka nonton film ya, satu jenis film itu misalnya ini ya punya Marvel gitu ya, itu dia punya font sendiri itu, punya font sendiri. Misalnya dan itu sudah jadi kayak ya sudah satu set gitu ya. Ketika meluncurkan satu film misalnya kemarin apa ya? Black Panther itu ada fontnya, Black Panther-nya itu ada fontnya, ada itu udah satu set, bahkan udah dipatenkan kadang gitu ya. Jadi udah jadi kayak ya jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan. Fontnya seperti itu, font nama-nama pemainnya, nama jadi seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Rin ya dari Brand of God. Semoga bisa membantu. Memang kata kuncinya ini ya, jam terbang sering buat
Setiap kali buat karya teman-teman share di grup, enggak apa-apa. Ya, sambil kita terus melatih ya. Oke, seperti itu. Siapa? Mbak Rin, ya. Ya, terima kasih Pak Tatang untuk jawabannya. Dari Kak Rin, apakah ada tambahan atau ada feedback lagi? Udah, cukup membantu. Terima kasih Pak Tatang. Oke. Sama-sama. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Kalau masih ada, kita masih kasih waktu untuk raise hand. Atau kalau sudah cukup, mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Tatang untuk menutup. Oke, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Bisa, ya saya kembalikan ke Pak Tatang mungkin untuk menutup malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, saudara, ini etapa 1, etapa 2, ini adalah teori ya yang bisa saya share. Tapi teman-teman harus dapat ruang yang cukup untuk praktek ya, jam terbang. Manfaatkan gereja lokal, ada acara atau apa, coba itu dipakai untuk berlatih ya, untuk membuat karya itu. Share di grup, bisa share di sosial media gereja masing-masing. Teman-teman tag Instagram wilayah, Instagram KD ya, kita bisa share juga. Jadi itu ruang untuk teman-teman bermain, dan kita akan ketemu lagi nanti di seri yang ketiga ya, di bulan Maret.